Mas Biru. Selamat datang di DPR Talk, ruang diskusi dan informasi terkini seputar perkuliahan. Bersama saya, Syahnaz Kimia dari Produk Studi Manajemen Sumber Daya Perairan. Di episode DPR Talk kali ini, saya bersama dengan narasumber kita pada hari ini. Mungkin kita sapa dulu nih narasumbernya. Hai, gimana nih kabarnya? Oke, mungkin kakaknya bisa langsung perkenalan diri supaya teman-teman yang nonton bisa tahu nih narasumber kita pada episode kali ini itu siapa. Oke, jadi kenalin semua, halo, aku Lubur Elin Sukma Febrianti, tapi kalian bisa panggil aku Elin, aku dari Ilmu Lautan Angkatan 2. Oke, gimana nih kabarnya Elin sekarang? Kuliahnya aman atau mungkin lagi sibuk apa nih sekarang? Semoga aku baik, kabar aku kak. Terus untuk kuliahnya ya lancar, walaupun lapar udah pada numpuk ya, tapi tetap aman. Aman berarti ya. Tapi aku mau nanya nih, Kak Elin di selain perkuliahan, kakak ada ikut mungkin kegiatan lain nggak? Misalnya nih organisasi, terus mungkin kepanitiaan yang ada di kampus, mungkin bisa cerita sedikit? Oke, jadi kebetulan aku juga megang salah satu proker nih kak. Aku megang PKM di FKP. Jadi untuk yang nggak tahu PKM, jadi PKM itu program kreativitas mahasiswa. Jadi ya aku dipercaya untuk menjadi ketua dalam proker ini. Dan juga kebetulan aku ikut kepanitiaan satu lagi acara besar FKP. Saya nggak tahu fosil ya kan. Ya, dan aku bertugas jadi anggota kesehatan. Oh begitu. Kalau aku boleh tahu nih, kan tadi Kak Elin sempat bilang kalau kakak itu megang proker PKM nih. Kalau aku boleh tahu berarti kakak tergabung dalam suatu organisasi ya, organisasi mahasiswa. Mungkin bisa dikasih tahu kakak organisasi mahasiswa apa? Oke, jadi kebetulan guys, aku ikut salah satu organisasi di FKP yaitu BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Oh, iya. Berarti proker PKM itu merupakan salah satu proker dari organisasi BEM. Iya. Wow, keren banget sih Kak Elin. Oke. Mungkin aku mau share sedikit nih sambil kita masuk juga ke episode dari DPR kali ini yang membahas mengenai kepanitiaan. Mungkin aku bakal lupa sedikit ya dari yang udah tadi Kak Elin bilang, kakak kan masuk di organisasi BEM, terus ikut kepanitiaan, salah satu kepanitiaan yang besar juga di fakultas. Mungkin bisa kakak ceritain sedikit atau mungkin bisa memberikan informasi umum nih yang kakak tahu mengenai kepanitiaan itu apa sih, apalagi kepanitiaan yang ada di perkuliahan ini. Oke, jadi setahu aku ya guys, selama aku ikut kepanitiaan selama masih maba nih kak, bukan aku maba juga kan. Jadi kepanitiaan yang aku tahu itu adalah salah satu hal kerjaan sampingan yang kita lakukan sebagai mahasiswa ya. Untuk salah satunya dapat pengalaman ya. Yang kedua kalau iming-imingnya cutting nih dulu kita katanya SKP. Ya bener, karena kebetulan menurutku ya SKP itu juga penting kan ya, apalagi kalau untuk wisuda katanya. Ya, ini lagi pengalamannya juga. Jadi menurut kamu tuh kepanitiaan itu mungkin aku bisa rangkum sedikit ya. Jadi kayak jurusannya itu iming-imingan cutting. Jadi tapi yang bisa aku rangkum itu kamu mengikuti kepanitiaan ini benar-benar dari niat kamu, berarti maksudnya selain itu bahkan sampai kamu itu mau masuk organisasi BEM itu biasanya kan teman-teman yang ngejar SKP itu cuma ikut kepanitiaan aja kan, kayak yaudah sih ikut kepanitiaan ini kayak nggak terikat, jadi yaudah setelah event itu bakal selesai ya nggak urusan lagi gitu. Tapi kamu sampai ikut join organisasi, berarti itu kamu emang udah memikirkan risiko dan tanggung jawabnya, dan kamu merasa bisa menyelesaikan tanggung jawab kamu itu. Mungkin bisa kamu jelasin ya kenapa kamu memilih untuk masuk organisasi selain dari mungkin kamu bisa jelasin ya kenapa kamu mengikuti organisasi
bisa mengikuti kepanitiaan sendiri tanpa harus ikut ke dalam organisasi, karena seperti yang kita tahu kan perkuliahan aja udah padat banget nih. Terus sampai ikut kepanitiaan lagi, jadi kayak buat kamu tuh gimana ya, kayak double job gitu lah ya sebenarnya kan, jadi kayak tambah pusing gitu ya. Kenapa nggak kamu mengikuti kepanitiaan aja tapi kamu juga mengambil organisasi? Oke, kenapa aku milih ikut untuk join organisasi itu karena satu, target aku sebelum aku kuliah bahwa aku tuh pingin aktif selama aku kuliah, karena pengalaman dan waktu itu nggak bisa diulangkan. Jadi aku pingin kayak oh ya udah nggak apa-apa kalau di awal, yang penting kamu tuh dapat pengalaman yang mungkin pengalaman itu bisa negatif ataupun positif, setidaknya bisa membantu kamu untuk kamu dewasa. Kalau orang bilang tuh dewasa lah dengan elegan. Iya, jadi alasan aku juga ikut organisasi tuh jadi sebelumnya juga sebelum kuliah aku ikut organisasi juga di SMA ataupun SMP. Jadi aku udah punya pengalaman sebelumnya gimana sih rasanya ikut organisasi. Jadi kebetulan pengalaman aku sama aku ikut organisasi di SMA itu tuh cenderung kurang ya, karena kita tahu itu COVID kan. Jadi kayak menurut aku tuh masih kurang, nggak ada esensi yang bisa aku ambil. Jadinya karena aku masih kekurangan itu, aku pingin kayak memperbaiki apa yang seharusnya aku bisa lakukan. Contohnya kayak dari sikap aku ke orang lain, itu kan bisa ya dari organisasi juga. Jadi aku pingin join organisasi juga karena itu. Dan apalagi ya, aku juga dengar sebelumnya kan sebelum aku ikut organisasi, katanya kita kalau ikut BEM, otomatis kalau misalnya kita ikut biro departemen, kita bakal ngambil satu proker yang mana bisa kita yang jadi ketua prokernya. Jadi alasan sampingan kenapa itu aku ikut organisasi itu karena itu sih Kak. Oh gitu ya, berarti karena emang kamu tuh pengen selain mencari pengalaman, kamu juga ingin membangun relasi, mungkin dan manfaat-manfaatnya gitu. Oke, mungkin bisa kita masuk ke poin utama kita ya, mengenai kepanitiaan. Aku mau nanya nih sama kamu, satu kata yang menggambarkan kepanitiaan menurut kamu tuh apa? Satu kata yang menggambarkan kepanitiaan. Kalau dua kata satu kata sih. Oke, kepanitiaan responsibility. Oke, kamu jawab betul. Karena ya menurut aku juga kalau misalnya kamu udah mengambil suatu hal, itu kamu harus bisa bertanggung jawab terhadap hal tersebut. Apalagi seperti yang kita tahu kepanitiaan itu dimana kita bertemu dengan tim, terus dimana di situ tuh kita bukan hanya mengandalkan kerja tim aja, tapi dimana kita itu juga harus berproses dengan diri kita sendiri. Selain kita mendapatkan pengalaman, kita mendapatkan relasi, kita juga belajar bagaimana caranya kita itu bisa menumbuhkan diri kita gitu, mencari dari diri kita gitu ya. Oke, mungkin Elin bisa nih ceritain sedikit pengalamannya mengikuti kepanitiaan yang udah diikuti dari awal menjadi maba gitu sampai sekarang, bisa diceritain. Oke, jadi pengalaman aku ikut kepanitiaan itu sebenarnya ada rasa ragu dan gimana ya, kayak bimbang itu juga ikut karena ya maba lah ya, taunya cuma dikit banget kan, jadinya ya udah aku waktu itu nyemplung pertama kali di DMM juga nih, kebetulan aku ikut kepanitiaan. Aku ikut kepanitiaan kemerdekaan waktu itu. Aku kebetulan ditugaskan dan dipercaya untuk jadi anggota humas. Jadi waktu itu pertama kali ke kepanitiaan langsung dikasih kerjaan di humas, langsung hubungin dosen, langsung hubungin tamu di luar. Jadi kayak wow, cukup berat ya, apalagi humas. Iya, kalau yang kerja di humas kayak gak usah tidur nunggu dosen juga. Kalau nggak diri doang, itu bakal diri doang. Ya, itu pasti ya, kalau datang apa enggak gitu sih. Kayak beban, tapi juga kita ya tau lah, kita dalam pekerjaan, jadi harus tanggung jawab dan diselesaikan dengan sebaik mungkin. Dan selanjutnya nih, aku juga punya pengalaman. Aku dipercaya megang proker juga, kebetulan jadi wakil ketua di Demapres FKP tahun ini 2023.
mana ketuanya ada Kak, belum boleh sebut nama kan Kak? Oke, jadi ketuanya ada Kak Diana. Jadi ketuanya adalah beliau, yang mana acaranya menurut aku tuh berjalan dengan lancar. Oke, itu berarti yang bisa aku tarik nih berarti pengalaman kamu mengikuti panitiaan itu mungkin awalnya tuh kayak terasa seperti beban, terasa berat banget. Apalagi kamu maba, kamu belum mengetahui banyak hal gitu kan di perkuliahan. Maksud aku kayak si humas gitu, siapa sih yang nggak tahu si humas yang berjalan tuh banyak banget. Kayak dia itu kerja di belakang layar, tapi kayak banyak banget gitu yang lebih pusing lagi gitu. Dan jujur nih ya, kalau aku boleh share sedikit, aku sama kayak kamu. Aku dulu waktu jadi maba itu apa kepanitiaan yang pertama aku ikutin itu sama udah jadi itu beda lembaga seberang ya tapi kita sinya sama si humas. Aku nggak bisa bayangin, maksudnya kayak aku nggak habis pikir dulu kenapa kayak kami bagian itu, soalnya aku mikir kayak kalau misalnya sekarang nih kayak bakal coding gitu kan, terus kalau sekret aku nggak pandai dalam surat menyurat segala macam gitu kan. Terus kalau humas mungkin aku mikir kayak oh kita cuma penyambung hubungin doang gitu kan. Tapi ternyata bebannya berat banget ya. Indonesia nggak misalnya yang sangat besar, kalian jadi humas ya bisa nggak sampai tidur. Iya betul banget, karena kita itu harus benar-benar memastikan konfirmasi untuk undangan yang bisa hadir atau enggak ini kan. Jadi kayak bebannya tuh emang agak berat banget ya. Tapi kamu keren sih. Kamu baru pertama kali nih masuk apa jadi maba, terus kami berkepanitiaan dan kemudian komisi itu kayak kamu keren banget. Jadi kayak wah keren sih, kayak apa namanya apresiasi lah. Oke, berarti aku nanya, kan kamu udah beberapa kali ikut kepanitiaan. Kamu udah kepanitiaan udah ikut berapa ya? Udah lupa juga soalnya terlalu banyak. Jadi banyak banget ya, ada belasan puluhan gitu. Oh nggak sampai sih. Mungkin masih under 10 tapi ya udah. Berarti aku nanya kamu waktu ikut kepanitiaan kamu bisa masuk ke divisi mana sih? Wah, aku sudah pindah nggak ya? Aku humas, aku acara belum pernah. Humas, kesehatan, kalau nggak ya humas kesehatan dulu. Jadi kayak kamu pengen mencoba gitu ya, hal yang baru gitu. Tapi karena emang belum serak sama si lain, jadi kamu memilih buat si itu. Atau mungkin kamu juga udah lebih senang dan lebih nyaman ya di si itu ya. Tapi boleh nggak sih ceritain kenapa kamu bisa ngambil si humas? Maksudnya kayak ada awalnya apakah kita punya alasan yang sama atau kita punya alasan berbeda? Mungkin bisa dijawab. Oke, jadi mungkin ya waktu aku maba dan kebetulan juga nih pengalaman aku ke SMA, aku ikut organisasi DA dulu ya, Dewan Ambalan di Pramuka dulu. Iya. Dan kebetulan juga aku bertugas jadi penyambung masyarakat. Ke siswa-siswa dan gitu ya, benar-benar. Jadi karena aku megang satu hal tersebut karena udah pernah nih, aku udah pengalaman nih di hal bidang ini, makanya aku ngambil ini kenapa nggak humas aja. Jadi aku ya dari sana alasannya aku megang pemilih si humas dan kepanitiaan. Terus hal ini nih kenapa aku milih si humas itu karena aku kira awal tuh gampang kerjaannya. Oh ya udah apa-apa palingan bantuin ke secret doang gitu. Aku kira kayak gitu, ternyata enggak guys, enggak semudah yang kalian pikir, but it's really fun kalau menurutku ya, kalau jalan dengan happy aja. Iya, benar banget sih. Asalkan kita menjalannya tuh niat aja dan enjoy, pasti kerjanya semua tuh bakal beres. Walaupun seberat apapun lingkungan dan mungkin kita masih baru gitu, tapi kalau misalnya kita mau belajar, terus kita bisa. Pasti bakal kita menyelesaikan. Oke. Aku mau nanya lagi nih, gimana sih kamu bisa ceritain nggak tahapan-tahapan sebelum kamu join ke kepanitiaan itu ada apa aja sih? Mungkin teman-teman
ada nih yang punya julukan kupu-kupu ya. Seperti yang kita tahu kan di setiap kuliah itu pasti ada aja julukan kayak kupu-kupu berapa. Kupu-kupu tuh kuliah pulang. Itu untuk anak-anak yang kayak aduh ya udah sih gue cuma kuliah itu pulang, tapi lebih seneng tuh 24 jam. Itu mungkin bisa dijelasin nih mungkin bagi mereka yang belum pernah ikut kepanitiaan tahapannya itu seperti apa di sini. Kalau aku menurut aku ya satu niat. Kalau kalian gak ada niat sama sekali untuk ikut sesuatu yang berguna untuk kalian bisa dibilang, jadi ya udah kalian tuh gak bakal jalan, kalian bakal jalan di tempat doang, gini stay di zona nyaman kalian aja. Satu saya niat, dua itu tuh sering tanya ke teman gitu kayak setelah niat nih, oh aku udah punya niat nih, terus aku kemana tanya teman kayak tanya gimana sih rasanya jadi si ini, gimana sih rasanya jadi ketua ini gitu, gimana sih rasanya di acara ini kamu megangnya gitu. Setelah kamu tanya teman, tiga kamu harus mirror lagi ke diri kamu, apakah sering-sering lagi deh kayak acara-acara apa yang perlu aku ikutin, mana yang perlu aku ambil, mana yang perlu aku nggak ambil gitu. Karena menurut aku ya kak, selain waktu pengalaman aku nih, aku pernah banget keteteran gara-gara ikut kepanitiaan. Ya itu salah satu negatif, but kamu bisa banyak ngambil nilai positif dari kepanitiaan. Bener-bener. Jadi waktu itu aku keteteran banget kan, ngambil panitia 3. Wow, tiga itu udah ribet banget nggak sih? Kenapa beda 3? Terus tuh apalagi udah mau UAS kan kak, kayak aduh ini UAS malah belum belajar, panitia ini belum. Jadi di situ aku keteteran gara-gara aku merasa aku bisa ngambil semuanya. Kayak aku sanggup gitu, padahal ya enggak sebenarnya. Jadi aku saranin mirror lagi deh, kalian ambil mana yang perlu, mana yang enggak. Selain itu, setelah kamu udah tahu mana yang kamu perlu ikutin apa yang enggak, kamu bisa langsung daftar ke kepanitiaan yang enggak ikutin. Daftar ya. Dan jangan lupa ya guys, aku juga open recruitment untuk Oke, aku mau nanya nih, kamu kan cukup aktif nih di mengikuti kepanitiaan gitu. Mungkin kamu bisa gini nggak ngasih penjelasan, mungkin kayak gimana sih cara kamu membagi waktu gitu dalam kepanitiaan dan juga perkuliahan kamu. Mungkin bisa kasih tips-tipsnya nih. Oke, jadi ini bisa dikoreksi ya sama teman-teman yang lain, mungkin bisa di komen di bawah. Oke, jadi kalau tips aku ya, kalian harus punya catatan kayak skala prioritas kata aku. Jadi udah pasti ya, pasti kuliah dulu yang harus diutamakan karena kita harus selesaikan apa yang harus diselesaikan. Ya, kita kuliah dulu lulus guys. Ya. Lulus. Jadi jangan sampai kuliah itu terbengkalai kalau kita ikut kepanitiaan, itu jangan sampai. Terus tips dari aku, kalian utamain dulu mana yang harus dikerjakan misalnya di kepanitiaan. Kalau misalnya kalian udah ada yang backup di belakang, kalian bisa minta tolong dulu sama teman kalian. Tapi jangan juga kayak ngebuang tanggung jawab itu loh, itu jelek-jelekan. Jadi kalian harus menjelaskan dulu ke teman kalian bahwa aku ada kerjaan ini gitu, aku ada kelas ini, bisa nggak kamu dulu yang gantiin aku sebentar, nanti sisanya aku yang kerjain. Misalnya itu kompromi lah sama teman. Ya. Apalagi kita tuh kerja sama tim juga. Kita kerja sama tim, kita nggak kerja sendiri. Jadi kalian bisa minta bantuan sama teman kalian supaya bebannya nggak kalian sendiri juga. Gitu. Oke. Terus aku mau nanya lagi nih, pendapat kamu tentang kepanitiaan yang ada di kampus kita. Mungkin kamu tahu ada isu-isu masalah yang ada di kampus kita. Mungkin kamu bisa ceritain sedikit yang kamu tahu tentang permasalahan yang sering ada di fakultas kita ini. Oke. Jadi mungkin cuma sedikit ya aku tahu tentang permasalahan orang-orang yang ikut kepanitiaan. Tapi yang aku tahu
Jadi kayak ninggalin tugasnya dan gitu. Tanpa diskusi. Tanpa diskusi gitu. Jadinya ini kita sebenarnya udah dibagiin kan job desk kita masing-masing. Tapi dianya nggak ngerjain job desk dia, jadi dilemparnya ke kita. Jadi kita juga yang ribet kan. Ini harus kayak gimana? Sedangkan kita ngerti kerja dari dia harus kayak gimana gitu. Menurut kamu seperti mungkin aku bisa nambahin dikit ya. Kamu pernah nggak sih dengar isu tentang kayak pendanaan yang nggak cair? Maksudnya kita tuh kan ikut panitia pasti semuanya harus diakui tadi bahwa apa namanya nama kampus, maksudnya nama fakultas gitu kan. Jadi pasti harus ada supportnya dari belakang juga kan. Tidak hanya mengandalkan dari kita mahasiswanya, tapi dari fakultas juga seharusnya supportnya. Aku tuh sering tuh apa kayak dapet isu ini, maksudnya kayak bahkan aku juga ngalamin di kepanitiaan yang aku jalanin kayak pendanaannya itu benar-benar satu masalah yang kayak emang benar-benar gede banget setiap kepanitiaan di fakultas gitu. Jadi kayak gimana ya, itu udah menjadi tanggung jawab fakultas, tapi kita juga mau gimana ya. Tapi mungkin kamu bisa ngasih tips-tips kayak gimana sih cara menyuarakan supaya mungkin isu ini tuh bisa didengar sama fakultas kita. Oke, jadi kebetulan juga aku kan pernah tuh jadi megang proker, menjadi wakil ketua, tapi yang pengalaman aku sebelumnya jadi wakil ketua itu juga di pendanaan. Ya bisa kita tahu ya juga administrasi yang mungkin ribet gitu, mungkin supaya aman ya kali. Cuman ya gitu agak cuman it's okay, nggak apa-apa. Yang penting kita bisa backup dulu. Kita udah lapor ke bagian atas, kita ada suatu broker dan kita butuh dana, dan juga beliaunya kalau misalnya ada kendala gimana ya kak? Tapi kita sebut saja gitu ya. Biar yang tahu ini udah. Oke, aku bingung jelasannya nih. Sorry ya guys. Jadi emang masalah pendanaan di bagian proker itu memang sulit banget. Apalagi karena administrasi di Fakultas Kedokteran Perikanan itu agak ribet. Jadi harus ditahu dulu nih prokernya apa, gunanya apa, jumlahnya berapa. Jadi itu tuh harus sesuai dengan dana yang dikeluarkan sama fakultas sendiri. Jadi kita nggak bisa main-main untuk pendanaan tersebut. Iya. Terus harus ada manfaatnya juga kan buat fakultas. Ini kayak feedback gitu nggak sih? Feedback sih. Iya. Cuman mungkin di bagian koordinasinya kali kayak itu paling penting ya, biar masuk gitu, maksud aku kayak nyampe gitu mereka juga gitu. Iya benar. Mungkin untuk masalah pendanaan itu nggak ada yang salah dari aku, karena fakultas sendiri itu juga mendukung banget kita dalam melakukan sebuah hal yang bermanfaat kayak. Jadi mungkin ini masalah cuma di koordinasinya doang yang mungkin agak lambat seperti itu. Oke. Mungkin dari isu-isu masalah tersebut kamu mungkin mau ngasih sedikit saran mengenai untuk peningkatan kualitas kepanitiaan acara khususnya itu di Fakultas Kedokteran Perikanan. Oke, kalau tips dari aku sih mungkin cuman kayak kalian tanggung jawab sama kerjaan kalian. Pokoknya setiap kalian bekerjaan tuh ambil hal-hal yang kecil. Jadi jangan sampai kalian lupain hal-hal yang kecil, karena kita nggak pernah tahu dari hal-hal yang kecil itu aja mungkin bisa nimbulin masalah yang gede gitu loh. Jadi jangan pernah lewatkan hal-hal yang kecil. Jadi untuk masalah pendanaan juga harus jujur, nggak boleh dilebihkan, dan juga kayak koordinasinya satu sama lain, si ke inti kayak gitu yang harus rencana. Ya, betul sih. Oke, mungkin dari apa yang udah narasumber kita sharingkan nih mengenai topik kita yaitu kepanitiaan, mungkin aku bisa menarik kesimpulan sedikit ya mengenai episode kali ini tentang kepanitiaan. Mungkin ada beberapa poin sih, tapi nggak banyak. Mungkin 2-3 poin aja sih. Poin yang pertama, kalau misalnya nih, walaupun kalian masih mahasiswa baru, nggak ada salahnya kalian untuk join yang namanya kepanitiaan. Karena
disosialisasikan, ya memang sih kita harus punya rasa gimana ya, kayak bukan gimana ya cara ngomongnya ya, rasa takut tapi bukan rasa takut juga, tapi ya kita tuh harus sadar juga gitu tujuan kita berkuliah itu selain untuk kita tamat, mungkin menyelesaikan studi kita dengan apa yang sudah kita dapatkan selama kita berkuliah di sini, kita juga harus menaati aturan-aturan yang ada gitu. Misalnya seperti SKP. SKP itu kan memang sudah aturan tertentu ya untuk apa ya? Untuk mahasiswa kita, untuk wisuda. Oh, syarat. Jadi kan seperti SKP gitu kan, itu tuh sorry. Oh, saya sih. Sorry. Jadi kan seperti SKP gitu kan, itu merupakan aturan turun-temurun yang memang sudah diberlakukan sebagai syarat kelulusan gitu. Walaupun emang kita mikirnya kayak itu remeh banget gitu SKP, atau mungkin kalian tuh bisa berpikir kayak oh itu mungkin bisa dibeli aja nanti gitu kan gitu. Apalagi kita juga dengar kayak aduh nggak usah terlalu takut tuh masalah kepanitiaan, kalau nggak join kalian tuh bisa beli SKP kok gitu kan. Tapi nggak ada salahnya kalian join kepanitiaan selain untuk mengumpulkan SKP, kalian juga mendapatkan banyak benefit seperti yang tadi udah Elin sharing ke kita, bahwa dia itu udah banyak banget dapat benefit stabil kayak dapat ketemu sama orang baru, kayak dapat relasi, terus habis itu bisa mengembangkan kualitas diri, kemudian belajar berkomunikasi, belajar bertanggung jawab terhadap apa yang udah kita ambil gitu. Terus kita juga bisa melatih public speaking juga kan, dan banyak benefit lainnya yang mungkin awalnya kalian tuh nggak terpikirkan, tapi setelah kalian ikut kepanitiaan, kalian pasti bakal dapat aja banyak benefit itu mungkin yang belum pernah kalian pikirkan sebelumnya gitu kan. Oke, itu untuk poin pertama. Terus poin kedua dari aku, kalian jangan takut kalau mau ikut kepanitiaan. Kayak misalnya kalian tuh udah terpengaruh sama isu-isu atau masalah-masalah yang ada di kampus gitu, terus kalian mikir aduh nanti kalau ikut kepanitiaan bakal susah, bakal terkendala, bakal apa gitu. Jangan mikirin gitu guys, karena setiap masalah itu pasti ada solusinya. Apalagi kepanitiaan itu kita bersama-sama satu tim gitu, kerja tim, dan pasti bakal ada yang namanya SC dan PJ. SC itu adalah steering komite yang merupakan orang yang sudah berpengalaman di acara yang sedang kita jalani. Terus ada PJ juga, yaitu penanggung jawab, di mana dia yang akan mengarahkan kita gitu. Jadi untuk kepanitiaan tuh jangan khawatir kalian tuh nggak bisa handle ya. Selain ada tim, kalian juga bakal dibantu sama orang-orang yang sudah berpengalaman seperti itu. Dan untuk poin yang ketiga itu mikir lagi apa lupa. Dan untuk poin yang ketiga, ini poin yang paling penting menurut aku dari yang udah Elin sharing juga mengenai tips bagaimana dia mengatur waktu antara kepanitiaan dan kuliah. Itu emang sulit banget sih, tapi kalian jangan takut juga di bagian itu. Aku awalnya juga mikir kayak kayaknya aku bakal keteteran nih masalah kepanitiaan, masalah perkuliahan, belum lagi lapar nanti tugas-tugas lain yang banyak gitu kan. Tapi setelah kita menjalani, setelah kita mengikuti kepanitiaan, terus kita kayak niat dan enjoy, apalagi bersama dengan teman-teman kita gitu kan, teman-teman baru gitu, itu tuh kita bakal bisa menjalani gitu guys. Jadi kayak dengan sendirinya kita tuh bisa menjalani dan kita bisa membagi waktu kita, asalkan kita memang benar-benar niat dan bertanggung jawab terhadap kepanitiaan yang udah kita ikutin gitu. Jadi kalian tuh nggak perlu risau, nggak perlu khawatir kalian bakal keteteran. Ya memang sih pasti namanya manusia ya punya kekurangan gitu kan, mungkin agak kurang bisa bagi waktu gitu. Tapi jangan takut, kita kerjain. Jadi jangan merasa sendiri dan jangan merasa terbebani. Yang penting kalian jalani aja dulu. Ya benar. Dan
sudah kalian tonton, dan mungkin harapan aku sama harapan Elin juga mungkin dari tontonan ini kalian bisa mendapatkan motivasi supaya kalian bisa mengikuti kepanitiaan. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba mengikuti suatu hal yang mungkin kalian pikir tuh awalnya tuh kayak bakal susah mungkin, tapi selagi kalian bisa menjalani dan selagi kalian mau mencoba, berniat, memiliki niat, kalian pasti bisa menjalani dengan baik. Bukan begitu? Benar banget. Oke, sekian dari video hari ini. Terima kasih sudah menonton. Dadah. Bagi teman-teman yang memiliki saran atau mungkin kritik menurut kalian bagaimana sih episode Defend Talk kali ini, kalian bisa langsung aja komen di kolom komentar, dan mungkin kalian mau menceritakan pengalaman kalian atau mungkin kalian mau memberikan tips gitu mengenai kepanitiaan, kalian boleh banget untuk langsung aja komentar, dan aku dan juga teman-teman yang lain akan dengan senang hati untuk membaca komentar kalian. Terima kasih, dadah, sampai jumpa di episode Defend Talk selanjutnya. Dadah.